Selama dalam perjalanan menuju ke apartemen pria, Dashan tidak menaruh curiga sedikit pun. Dan ketika sampai di sana, dua orang komplotan pria yang bernama Dikshan Kamra berusia 21 tahun dan Laksa Walia berusia 25 tahun langsung menutupi kepala Dashan dengan kantong plastik hitam. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya, Lembaran Cerita. Semoga kabar kalian sehat selalu dan pastinya diberi kebahagiaan dalam menjalani hidup. Di video kali ini saya akan membahas tentang salah satu kasus yang terjadi di India lagi, tepatnya di kota Jaipur. Kasus ini sendiri berawal dari aplikasi kencan yang didasari oleh kebohongan. Nah, seperti apa kasusnya? Yuk langsung kita bahas. Kita kenalan dulu dengan seorang wanita cantik yang bernama Priyaset. Merupakan seorang wanita berusia 27 tahun. Lahir dan dibesarkan dalam keluarga kelas menengah di sebuah kota kecil di Rajasthan bernama Falna. Ayahnya bekerja sebagai seorang profesor di sebuah perguruan tinggi tidak jauh dari tempat tinggalnya. Priyaset terlahir sebagai gadis yang pintar, pandai menari, dan berdebat. Sejak kecil, Priya seringkali menjuarai lomba-lomba, sehingga di rumahnya banyak sekali medali dan sertifikat kejuaraan. Tetapi Priya memiliki sifat yang keras kepala, mudah marah, suka melempar barang saat ia marah, dan tidak memiliki rasa takut pada apapun. Sekitar tahun 2012, Priyaset meninggalkan kota kecil Falna dan pergi ke Jaipur untuk melanjutkan pendidikannya di sebuah universitas di Jaipur dan mengambil jurusan seni. Di tahun kedua, Priya kuliah, ia mulai mencari pekerjaan. Namun sayangnya ia bertemu dengan seorang mucikari melalui iklan surat kabar yang menjebak orang dengan menawarkan untuk mendapatkan uang dengan mudah dan cepat. Priyaset menerima tawaran tersebut dan sejak saat itu pola pikir serta kehidupan Priya berubah drastis. Priya mulai minum minuman keras dan merokok. Tak lama kemudian, Priya mulai mengembangkan bisnisnya sendiri dengan membuat sebuah situs website yang menawarkan bisnis prostitusi kepada pelanggan kaya. Namun, transaksi di website tersebut hanya satu arah. Ketika seorang pelanggan menghubunginya melalui pesan singkat, Priyaset akan mengirimi beberapa foto untuk mereka pilih. Lalu meminta seluruh pembayaran sebesar 25.000 sampai 30.000 rupiah, atau kalau dirupiahkan sekitar 5 juta rupiah. Setelah itu menemui mereka di hotel untuk mengambil uang tunai dan barang-barang pelanggannya. Kemudian mematikan teleponnya dan menghilang. Priya terus-menerus mengubah nomor teleponnya. Kebanyakan orang yang ditipu dengan cara ini memilih untuk tidak melapor kepada polisi. Namun pada tahun 2014, salah satu pelanggannya mengajukan kasus kecurangan di kantor polisi Shabnagar. Priyaset lalu ditangkap, namun tidak lama kemudian dia keluar dengan menggunakan jaminan. Selain tindak pidana penipuan, Priyaset juga pernah ditangkap karena berusaha untuk membongkar mesin ATM dengan pemotong gas. Namun sayangnya, dia juga berhasil bebas dari penjara sehari setelahnya. Pada awal tahun 2018, Priya juga ditangkap karena memeras sepasang kekasih dengan tuduhan pemerkosaan palsu. Ia memeras pasangan itu sebesar 7,5 lakh atau kalau dirupiahkan sekitar 154 juta rupiah. Dan Priyaset akhirnya harus menghabiskan waktunya di penjara selama 1 bulan karena pemerasan tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke kronologi kejadian, ada baiknya saya jelasin dulu tentang profil korban dari pria ini. Dashan Sharma berusia 26 tahun, lahir di Jaipura, India.
Dia merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara, dari pasangan Rameshwar Sharma dan ibunya bernama Wijanti. Menurut Rameshwar, anaknya Dasyan adalah sosok anak yang sederhana, memalu, dan sosok yang selalu terus terang. Dasyan merupakan seorang manajer proyek di sebuah perusahaan pertambangan. Dasyan sendiri diketahui telah menikah dengan Bitu Sharma pada tahun 2015. Dan pada akhir 2016, Bitu Sharma melahirkan anak pertamanya. Dasyan dan istrinya menjalani rumah tangga yang harmonis dan penuh kasih sayang. Menurut ibunya, Wijayanti, Dasyan tidak pernah keluar dari rumah setelah pulang dari kerja di malam hari. Selain itu, Dasyan juga merupakan anak yang patuh kepada orang tua, serta seorang suami dan ayah yang penuh perhatian. Semua kejadian itu bermula pada Februari 2018 ketika Dasyan Sharma berkenalan dengan seorang wanita cantik bernama Priya Seth di sebuah aplikasi kencan online. Nah, perkenalan mereka ini sejak awal memang sudah didasari kebohongan. Dasyan Sharma mengaku jika ia adalah seorang pengusaha besar Delhi bernama Vivan Kohli. Setelah mereka berdua ini saling bertukar pesan dan merasa cocok, mereka pun memutuskan untuk bertemu dalam rentang waktu kurang lebih 2 bulan, yaitu dari Februari 2018 sampai dengan April 2018. Dasyan Sharma dan Priya Seth telah bertemu sebanyak 4 kali untuk mengobrol dan minum kopi. Pada 2 Mei 2018, sekitar jam 7 malam, Dasyan Sharma berpamitan kepada ayahnya jika akan keluar rumah untuk masalah pekerjaan dan akan kembali sekitar 1 jam kemudian. Setelah itu, ia pun segera meninggalkan rumahnya menggunakan mobil milik ayahnya. Nah, ternyata Dasyan Sharma berbohong karena sebenarnya ia keluar bukan untuk urusan pekerjaan, melainkan untuk berkencan dengan pria di Bhaskar Pulia, Jaipur. Sayangnya Dasyan Sharma tidak tahu jika pria sudah berencana untuk mengiring dirinya ke apartemen, di mana sudah terdapat 2 orang komplotan dari pria yang menunggu kedatangan mereka. Selama dalam perjalanan menuju ke apartemen pria, Dasyan tidak menaruh curiga sedikit pun. Dan ketika sampai di sana, 2 orang komplotan pria yang bernama Dikshan Kamra berusia 21 tahun dan Laksa Walia berusia 25 tahun langsung menutupi kepala Dasyan dengan kantong plastik hitam. Setelah itu, mereka mengikat tangan dan kaki Dasyan serta memukulnya hingga terjatuh. Kemudian mereka segera mengambil dompet milik Dasyan dan mengecek identitasnya. Nah, karena ada perbedaan identitas, mereka bertiga pun langsung menginterogasinya. Dasyan Sharma yang saat itu sudah terpojok akhirnya mengaku jika ia telah berbohong serta menjelaskan kalau dirinya ini bukanlah orang kaya, melainkan hanya orang lokal biasa. Pengakuan Dasyan itu pun tentunya membuat mereka bertiga marah. Mereka langsung menghajar Dasyan dan mengancamnya untuk menyediakan uang sebesar 10 lakh atau setara dengan 210 juta rupiah. Mereka juga menjelaskan apabila Dasyan tidak mampu untuk menyiapkan uang tersebut, maka ia harus bersiap untuk mati. Pada 2 Mei 2018, sekitar jam 9 malam hari, ayah Dasyan menghubungi ponsel anaknya namun tidak diangkat. Dan tidak lama setelah itu, ponsel Dasyan malah dimatikan. Sekitar 30 menit kemudian, karena Dasyan ini belum juga pulang, istrinya pun kembali menghubungi Dasyan. Dan saat itu, teleponnya langsung diangkat. Di dalam telepon itu, Dasyan menjelaskan kepada istrinya jika ada sedikit masalah pada pekerjaannya sehingga ia akan pulang larut malam. Tapi karena merasa ada yang aneh, keluarga itu pun berusaha terus-menerus untuk menghubungi ponsel Dasyan.
Namun sayangnya tidak ada jawaban. Keesokan harinya, atau lebih tepatnya pada 3 Mei 2018, sekitar jam 10 pagi, Dasyan Sharma menghubungi ponsel ayahnya, dan saat itu ia mengatakan, "Kirim orang-orang ini uang 10 lak atau mereka akan membunuhku. Tolong selamatkan aku." Kemudian tiba-tiba pria langsung merebut telepon itu dan mengatakan, jika dalam 20 menit uang itu tidak ditransfer, maka Dasyan akan dibunuh. Ayahnya langsung menjawab jika mereka tidak mempunyai uang sebanyak itu dan hanya mampu mentransfer sebesar 3 lak saja. Rameswar, ayah Dasyan, juga menjelaskan jika waktu 20 menit itu terlalu singkat, sehingga ia pun meminta tambahan waktu. Tapi bukannya mendapat tambahan waktu, pria malah memaki-maki ayah Dasyan menggunakan kata-kata yang sangat kasar. Pada 3 Oktober 2018, sekitar jam 12 siang, Rameswar mentransfer uang tabungannya ke rekening yang diminta. Dan setelah itu, ia pun mengirimkan bukti transfer ke ponsel milik anaknya. Tetapi tidak ada balasan. Sementara itu, di lokasi penyekapan, Priyaset dan Diksan Kamra merasa khawatir kalau ayah Dasyan akan memberitahukan pihak kepolisian, hingga mereka pun memutuskan untuk membunuh Dasyan. Mereka kemudian melemparkan Dasyan Sharma ke tempat tidur, lalu mencoba untuk mencekiknya, namun tidak juga berhasil, sehingga pria memutuskan untuk mengambil pisau dari dapur dan menikam Dasyan sebanyak 10 kali. Setelah memastikan Dasyan telah meninggal dunia, mereka pun bergegas membersihkan semua kekacauan itu. Untuk menghilangkan jejak, Priyaset dan Diksan pergi ke pasar menggunakan mobil Dasyan untuk membeli sebuah koper. Setelah itu, mereka kembali pulang ke apartemen dengan segera memasukkan tubuh Dasyan ke dalam koper tersebut, lalu membuangnya di jalanan yang sepi di perbatasan antara Delhi dan Jaipur. Setelah membuang koper berisi tubuh Dasyan, mereka bergegas pergi ke ATM untuk mengambil uang yang telah ditransfer oleh Rameswar, lalu pergi untuk membeli sebuah plat nomor palsu. Pada 3 Mei 2018 malam hari, pihak kepolisian Jotwara yang sedang patroli menemukan sebuah koper berisi tubuh seorang pria tergeletak di pinggir jalan. Pihak kepolisian setempat pun langsung mengevakuasi tubuh tersebut ke rumah sakit terdekat. Setelah dilakukan pemeriksaan, pihak kepolisian akhirnya mengantongi identitas korban. Saat itu pihak kepolisian langsung menghubungi Rameswar selaku ayah Dasyan dan memintanya datang ke rumah sakit SMS guna mengidentifikasi tubuh dalam koper tersebut. Di samping itu, pihak kepolisian juga segera melakukan olah TKP serta meminta keterangan dari pihak keluarga dan saksi-saksi. Tidak lama setelah penemuan mayat itu, sekitar 10 jam kemudian, atau tepatnya pada 4 Mei 2018 dini hari, pihak kepolisian menemukan mobil Dasyan Sharma di dekat stasiun kereta api Gatni Nagar dan langsung menangkap pria dan 2 orang komplotannya. Ketiganya ditangkap dengan tuduhan penculikan, pemerasan, dan pembunuhan. Pihak kepolisian pun langsung mengiring mereka untuk dimintai keterangan. Di dalam interogasinya sendiri, mereka tidak mengakui perbuatannya, namun pihak kepolisian setempat tidak kehilangan akal. Pihak kepolisian pun langsung menggeledah apartemen milik pria. Dan benar saja, di apartemen tersebut polisi menemukan bercak darah di lantai, di tempat tidur, di sepasang sandal wanita, di pecahan botol bir, dan dibungkus kosong keripik kentang. Pihak kepolisian pun segera mencocokkan bercak darah tersebut dengan darah milik Dasyan Sharma, dan hasilnya cocok. Dengan menemukan bukti-bukti serta hasil uji DNA, Priyaset dan komplotannya pun tidak dapat mengelak lagi.
Pada 12 September 2018, sidang perdana untuk kasus ini pertama kali digelar di Pengadilan Negeri Jaipur. Di dalam persidangannya sendiri, Priyaset dan 2 orang komplotannya ini tidak menunjukkan penyesalan, bahkan Priyaset terlihat sangat arogan dalam persidangan tersebut. Pria dan kedua komplotannya didakwa dengan pasal berlapis. Pengadilan Negeri Jaipur telah menetapkan mereka bersalah atas kasus pembunuhan, penculikan, konspirasi kriminal, dan penyembunyian barang bukti. Pihak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jaipur menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 15 tahun kepada pria dan kedua komplotannya. Hingga saat ini, mereka masih mendekam di penjara pusat kota Jaipur. Demikian kasus yang bisa saya ceritakan untuk hari ini. Gimana nih menurut pendapat teman-teman? Silahkan sampaikan pendapat teman-teman di kolom komentar. Dan semoga dengan adanya video ini, kita bisa belajar untuk lebih waspada dan selalu berhati-hati dalam menjalani hidup ini. Saya sendiri tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan, selalu libatkan Tuhan di setiap tindakan kita, karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Mohon maaf jika ada salah dalam tutur kata. Dan jika menurut kalian channel ini bermanfaat, mohon supportnya dengan cara mengklik subscribe, like, komen, dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan saat kami upload video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya.